Institut Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan fisika tingkat. Kali ini saya akan memaparkan materi fisika bersama dengan teman saya, Iklimah Badriah, dengan NIM 198220015. Iklimah Badriah. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai penjelasan dan perbedaan prinsip kerja teropong bintang, teropong bumi, teropong Galileo, teropong Newton, dan teropong binokular. Dan yang kedua, membahas mengenai ilustrasi, penjelasan dan perbedaan prinsip kerja teknologi pencahayaan pada TV CRT, LCD, LED, dan OLED. Kepada teman-teman untuk disiapkan alat tulisnya dan selamat menyaksikan penjelasan dari kami. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Penjelasan pertama mengenai prinsip kerja teropong bintang. Apa itu teropong bintang? Teropong bintang adalah alat untuk melihat benda-benda jauh, khususnya untuk mengamati benda-benda luar angkasa. Teropong bintang memiliki dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif yang dekat dengan benda dan lensa okuler yang dekat dengan mata. Jarak fokus lensa objektif juga lebih besar daripada lensa okuler, atau FOB lebih besar dari FOK. Kemudian, cara kerja teropong bintang. Berkas cahaya dari benda-benda luar angkasa datang berupa sinar sejajar. Kemudian, lensa objektif membentuk sebuah bayangan yang bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik pada bidang fokus lensa objektif. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini kemudian menjadi benda bagi lensa okuler. Proses pembentukan bayangan pada teropong bintang. Dalam penggunaannya, teropong bintang dapat digunakan dengan mata tanpa berakomodasi dan berakomodasi maksimal. Mata tidak berakomodasi atau mata berakomodasi mata tanpa berakomodasi. Untuk penggunaan dengan mata yang tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk lensa objektif jatuh pada titik lensa okuler, sehingga rumusannya adalah sebagai berikut. Perbesaran bayangan, rumusnya M sama dengan FOB per FOK. Kemudian panjang teropong atau jarak kedua lensa, rumusnya D kecil sama dengan FOB ditambah FOK. Dengan keterangan, M adalah perbesaran bayangan, D adalah panjang teropong atau jarak kedua lensa, dan FOB adalah fokus lensa objektif, serta FOK adalah fokus lensa okuler. Kemudian yang kedua, mata berakomodasi maksimal. Untuk penggunaan dengan mata yang berakomodasi maksimal, bayangan yang dibentuk lensa objektif jatuh di antara titik pusat bidang lensa dan titik fokus lensa okuler. Sehingga rumusannya adalah sebagai berikut. M sama dengan FOB per SOK. Itu yang perbesaran bayangan. Jika yang panjang teropong atau jarak kedua lensa, rumusnya adalah D kecil sama dengan FOB ditambah SOK. Dengan keterangan M sama perbesaran bayangan dan D sama juga panjang teropong, FOB sama fokus lensa objektif, dan SOK adalah jarak bayangan lensa okuler. Oke. Berikut adalah bagian-bagian dari teropong bintang. Gambarnya adalah berikut. Adapun beberapa bagian tersebut adalah sebagai berikut. Secara detail, prinsip kerja teropong bintang adalah sebagai berikut. Pertama, saat cahaya bintang yang masuk ke dalam teropong, maka jarak normal suatu objek sama dengan sinar sejajar yang akan dibiaskan oleh lensa objektif yang jatuh pada titik fokus, sehingga S aksen OB sama dengan FOB. Kemudian yang kedua, saat cahaya yang berkumpul pada lensa objektif dan membengkokkannya menuju titik fokus, maka titik dekat atau PP sama dengan S aksen OB
sama dengan FOB. Kemudian 3. Pada titik fokus, cahaya kemudian dibengkokkan menuju suatu titik. Saat mengamati bintang dengan mata telanjang, berlaku S aksen OK sama dengan sinar sejajar. Maka bayangan lensa objektif yang juga merupakan benda pada lensa okuler harus terletak pada fokus aktif lensa okuler, yaitu SOK sama dengan FOK. Maka berlaku juga D sama dengan FOB ditambah FOK. Yang keempat, saat cahaya masuk ke lensa mata, maka akan menunjukkan gambar yang cerah dan fokus. Pada saat melakukan pembesaran sudut lensa okuler teropong bintang, maka pembesaran lensa okuler atau MOK sama dengan FOB per FOK. Yang kelima, posisi dan gambar bintang dapat dilihat dengan jelas oleh pupil mata. Penjelasan tersebut dilihat dari bagaimana suatu bintang di langit dapat diamati dan dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Akibat proyeksi dari lensa okuler dan objektif di dalam teropong bintang. Namun demikian, saat melakukan pengamatan bintang dengan teropong bintang, kita harus memperhatikan kondisi langit. Umumnya, pengamatan bintang dilakukan pada saat malam hari, di mana keadaan langit sangat gelap dan bertaburan sinar bintang, tidak terhalangi oleh asap, kabut, ataupun lapisan atmosfer apapun. Kemudian yang kedua, pembentukan bayangan atau prinsip kerja dari teropong bumi. Sebelumnya teman-teman tahu kan teropong bumi itu seperti apa? Teropong bumi itu seperti teropong-teropong yang biasa orang pakai, yang dipakai buat melihat benda yang jauh. Gambarnya adalah sebagai berikut. Teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Skema atau diagram pembentukan bayangan pada teropong atau teleskop bumi dapat kalian lihat gambar di samping ini. Ciri khas dari teropong bumi adalah jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. FOB lebih besar dari FOK. Di antara lensa objektif dan lensa okuler diletakkan lensa pembalik pada teropong bumi. Karena teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh seperti yang tadi saya katakan, sehingga bayangan terbentuk di titik fokus lensa objektif. Agar bayangan menjadi tegak, maka teropong bumi dilengkapi dengan lensa pembalik. Seperti itu prinsip kerja untuk teropong bumi yang mungkin biasa kalian lihat yang suka dipakai oleh polisi, oleh orang-orang yang biasa digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh. Oke, selanjutnya kita membahas tentang teropong Galileo. Oke, sekarang kita membahas tentang teropong Galileo. Teropong Galileo hanya menggunakan 2 buah lensa, yaitu 1 buah lensa cembung dan 1 buah lensa cekung. Lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Dengan menggunakan lensa cekung, panjang teropong menjadi lebih pendek. Biasa disebut juga teropong panggung. Berikut adalah gambar untuk teropong Galileo. Untuk contoh teropong Galileo, kalian bisa melihat ketika kita berwisata ke Monas. Di situ kita bisa menemukan teropong yang mirip dengan Galileo. Oke, selanjutnya kita membahas teropong Newton.
Teropong ini menggunakan cermin cekung untuk memantulkan cahaya menuju satu titik api. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Isaac Newton menggunakan cermin datar dengan sudut 45 derajat terhadap cermin, sehingga cahaya yang dipantulkan cermin cekung dibelokkan dan diamati dengan eyepiece. Untuk gambar dari teropong Newton adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai teropong prisma atau binokular. Teropong prisma atau binokular merupakan penyempurnaan dari teropong bumi sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip prisma dan sudut kritis bisa memperpendek dan memperpanjang teropong lebih panjang lagi. Kemudian, teropong prisma atau binokular, teropong prisma atau dikenal juga dengan teropong binokular. Hal ini karena teropong prisma menggunakan dua prisma optik dan menggunakan prisma sebagai lensa pembalik. Teropong jenis ini memiliki ukuran lebih pendek dibanding dengan jenis teropong lainnya. Teleskop ini atau teropong ini biasanya terpasang pada kapal selam. Bahkan teropong militer biasanya menggunakan teropong jenis ini, jenis prisma atau binokular. Gambarnya sebagai berikut. Oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai prinsip kerja teropong cukup sampai sekian. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman, nanti di akhir video akan ada beberapa link untuk penjelasan mengenai prinsip kerja teropong bumi, teropong bintang, teropong Galileo, teropong Newton, dan teropong prisma. Untuk lebih jelasnya lagi nanti teman-teman tonton sampai akhir, dan di akhir bakal ada link untuk lebih jelas lagi mengenai prinsip kerja teropong tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai ilustrasi dan penjelasan pencahayaan terhadap TV CRT, LED, dan OLED. Penjelasan cara kerja monitor CRT, LCD, LED, dan OLED. Seperti kita ketahui bahwasanya monitor adalah sebuah perangkat keras atau hardware atau bisa disingkat dengan HW yang berfungsi sebagai output berupa data, gambar, video dari memori biner dari sebuah data grafis seperti CPU, Central Processing Unit, satelit, dan sejenisnya. Selain itu, saya akan membahas satu persatu cara kerja monitor CTR atau Charge Ray Tube, monitor LCD Liquid Crystal Display, LED LED Emitting Diode, dan yang terakhir adalah monitor OLED Organic LED Emitting Diode. Cara kerja monitor CRT, Charge Ray Tube. Di dalam monitor CRT terdapat tabung gambar yang menyempit di bagian belakang menjadi hambatan dalam kemacetan filamen. Dibebankan negatif tertutup dalam ruang hampa ketika listrik disalurkan. Filamen akan memanas dan aliran atau sinar elektron tuangkan dari elemen ke dalam vakum. Elektron bermuatan negatif tertarik pada muatan positif yang fokus kepada partikel menjadi 3 balok sempit, mempercepat mereka untuk menyerang layar fosfor berlapis. Fosfor akan menyala lebih terkena radiasi, menyerap sinar ultraviolet
dan cahaya tampak memancarkan warna neon. Fosfor memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru. Digunakan dalam monitor berwarna, diatur sebagai garis yang terdiri dari titik-titik warna. 3 bolok digunakan untuk merangsang 3 warna dalam kombinasi yang diperlukan untuk menciptakan warna yang berbentuk gambar. Lalu, cara kerja monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor LCD bekerja dengan membuka dan menutup seperti tirai. Proses membuka tutup ini terjadi sangat cepat. Dengan demikian, maka ada istilah response time di monitor LCD. Response time adalah waktu yang digunakan untuk mengubah posisi kristal cair tertutup rapat atau waktu menampilkan warna hitam ke posisi terbuka lebar atau waktu menampilkan warna putih. Selanjutnya, prinsip kerja LED Light Emitting Diode. LED menggunakan cahaya pancaran diode sebagai sumber cahaya televisi. LED menggunakan diode untuk membuat banyak ribbon dan picture yang berwarna-warni. Warna hitam akan menjadi benar-benar hitam, bukan hitam abu-abu, dan warna LED televisi kontras rasionya adalah 5.000:1. Juga refresh rate yang tinggi untuk membantu menonton acara yang penuh dengan gerakan seperti olahraga dan film. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan gambar dari kerangka LCD. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja monitor OLED, Organic Light Emitting Diode. OLED memancarkan cahaya sama seperti komponen LED dengan proses yang dinamakan elektrosophronse. Prosesnya seperti gambar berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ya dari gambar yang sebelumnya. Yang pertama ada arus listrik mengalir dari lapisan katoda menuju lapisan anoda melalui lapisan molekul organik. Lapisan katoda memberikan elektron kepada lapisan organik emissive. Yang kedua, kemudian lapisan anoda membuang elektron dari lapisan organik konduktif. Dengan kata lain, hal ini sama dengan memberikan lubang elektron kepada lapisan organik konduktif. Yang ketiga, ketika berada di batas antara lapisan emisif dan konduktif, elektron menemukan lubang elektron. Kemudian elektron pun mengisi lubang elektron tersebut sambil mengeluarkan energi dalam bentuk proton cahaya, dan OLED pun memancarkan cahaya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman untuk Anda. Semoga tidak puas untuk mencari sumber-sumber lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti
apa yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan juga teman-teman tidak merasa puas dengan apa yang telah kami sampaikan, sehingga mau mencari lagi materi-materi dari berbagai sumber untuk menambah wawasan lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal dari video card komputer masuk pada 3 pistol elektron di ujung monitor. Satu pistol untuk setiap warna, merah, biru, dan hijau. 3 warna ini ketika dicampurkan dapat menciptakan semua warna yang terlihat pada monitor. Pistol ini tidak menembakkan peluru, tetapi menembakkan elektron yang sangat kuat ke arah depan monitor. Arah penembakannya diatur oleh sebuah magnitudo yang mengarahkannya ke seluruh permukaan layar. Apa yang terjadi ketika elektron sampai ke permukaan monitor? Bahan kimia khusus yaitu fosfor menempel pada bagian dalam permukaan monitor. Energi dari elektron membuat setiap fosfor menyala merah, biru, atau hijau tergantung pada tipenya. Semakin kuat tembakan elektronnya, semakin terang pula fosfor tersebut menyala. Sebuah metal dengan lubang-lubang yang teratur mengarahkan elektron agar tetap mengarah pada fosfor. Ini disebut dengan shadow mask. Tembakan elektron ini minimal sebanyak 60 kali per detik.